I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Setelah 1043 hari menunggu, Marc Marquez kembali ke puncak podium dengan kemenangannya di Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Dan kejuaraan itu sendiri memberi kita video berdurasi 12 menit yang menceritakan akhir minggu pembalap Spanyol dari dalam. Dari hari Jumat di mana ia mencapai waktu terbaik dan mengesahkan izin langsung ke Q2, hingga hari Minggu di mana ia merayakan kemenangannya dengan penuh gaya. Melewati posisi terdepan stratosfer dengan keunggulan lebih dari 8/10 dan tempat pertamanya dalam sprint. Peristiwa semuanya dimulai dengan kenangan akan Grand Prix Aragon 2021, di mana Marc Marquez dan Pecco Bagnaia membintangi duel indah untuk meraih kemenangan yang akhirnya diraih pembalap Italia itu, yang akan menjadi kemenangan pertamanya di kategori Premier. Namun, 3 musim kemudian, dan dengan masa kering bagi pembalap Spanyol itu, semua orang memberinya tekanan ketika mengingat bahwa dia adalah raja sirkuit di Motorland karena dominasinya di sana. Justru yang akan menjadi rekan setimnya di tahun 2025 itulah yang mengutarakannya pada konferensi pers Kamis, selain memastikan dirinya punya potensi lebih. Namun pemain Katalan itu menghilangkan segala jenis favoritisme dan menempatkan Enea Bastianini sebagai rival untuk dikalahkan karena dia adalah orang terakhir yang menang di trek Aragon. Selain mengingat bahwa dia tidak menang sama sekali sepanjang tahun ini dan sangat berani bertaruh pada seseorang yang tidak naik ke puncak secara keseluruhan. Namun, sejak syuting dimulai, semua orang di garasi Gresini Racing tersenyum, yang melihat bagaimana pembalap mereka menetapkan referensi terbaik dengan keunggulan beberapa per 10 dibandingkan yang lain. Meskipun momen kebenaran akan datang dalam klasifikasi hari Sabtu, di mana Marc Marquez membanting meja. Itu diikuti dengan lomba lari cepat di mana dia tidak memiliki siapapun yang batuk dan melintasi garis finish terlebih dahulu dengan pukulan di dadanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah kehilangan sihirnya. Sementara itu, bagi Marco Bezzecchi, dinamika kejatuhan antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez di balapan Aragon terlihat jelas. Pebalap Gresini itu harus membiarkan sang juara saat ini tergelincir karena tertinggal. Pilot Pertamina Enduro VR46 juga menyatakan mustahil melihat Bagnaia karena Marquez. Kemenangan Marc Marquez setelah puasa lebih dari 1000 hari menjadi pusat perhatian di Grand Prix Aragon. Namun, di hari juara dunia 8 kali itu juga terdapat ruang kontroversi dan diskusi. Salah satu topik besar hari Minggu di Motorland adalah kecelakaan antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez, yang bersentuhan dengan balapan tersisa 5 lap. Itu adalah situasi yang sulit, segera diselidiki oleh race management dan diselesaikan secara batal di tengah keraguan mereka yang memahami dinamika tersebut. Di antara mereka adalah Marco Bezzecchi, yang tidak segan-segan memberikan pandangannya sendiri tentang kejadian tersebut dari luar. Saya pikir sudah jelas bagi semua orang yang pernah mengendarai sepeda motor setidaknya sekali bahwa ketika Anda melakukan kesalahan dan pergi terlalu jauh, hampir keluar jalur, dan kemudian Anda kembali, Anda harus melihat siapa yang datang. Kami punya banyak cara untuk mengetahui apakah ada seseorang di dekatnya. Jadi, jika Anda tahu seseorang akan datang dan Anda melakukan kesalahan, Anda harus memeriksanya bahu, jelas anggota Akademi Valentino Rossi. Tetapi jelas juga bahwa ketika Pecco menyalipnya sebelum melebar, mustahil bagi Alex untuk tidak melihatnya. Entah dia buta atau dia tidak ingin melihatnya, kata Bezzecchi, menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Marquez. Tidak melihat Bagnaia dari posisinya. Dalam pertemuannya dengan media, Pecco berang dan menyatakan rivalnya telah mencari kontak karena data menunjukkan dia belum menutup gas. Marc Marquez jelas sudah memisahkan diri dari posisi teratas. Namun untuk sementara, Jorge Martin sepertinya bisa memperkecil ketertinggalan lagi. Saya berusaha menjaga jarak dengan Marc tetap konstan sehingga saya bisa mempunyai peluang menjelang akhir balapan.
Namun saya kemudian menyadari bahwa itu tidak mungkin, jelas Martin. MotoGP musim 2024 akan berlanjut di Misano akhir pekan depan. Martin melakukan perjalanan ke Laut Adriatik sebagai pemimpin Piala Dunia yang jelas. Saya mengabaikan kejuaraan. Yang penting kami kuat dimanapun, tegas pebalap Pramac itu. Tahun lalu Martin memenangkan kedua balapan Misano. Tapi itu tidak berarti apa-apa, kata pembalap Spanyol itu, masa lalu tidak penting. Di sini, di Aragon, saya tertinggal jauh, tapi kali ini saya berada di urutan kedua. Saya bisa menang di Misano, tapi itu akan terjadi mungkin akan sangat sulit melawan pembalap Italia. Saya pikir kami bisa berjuang untuk menang, tapi itu akan sangat sulit. Selain pembalap Italia yang bermotivasi tinggi, ada satu lagi pembalap Marc Marquez yang patut diperhitungkan di Misano. Kurva bentuk angka awal 93 akhir-akhir ini menunjukkan tren kenaikan yang tajam. Setelah Austria, dia sekali lagi tampil sangat kuat di sini. Dia salah satu pembalap terbaik di lapangan dan bisa bertarung memperebutkan gelar juara, yakin Martin. Marquez saat ini tertinggal 70 poin dan berada di urutan ketiga Piala Dunia. Marc tertinggal jauh, tapi jika dia memenangkan semua balapan, maka dia bisa menjadi pesaing kejuaraan dunia, kata pemimpin kejuaraan dunia Martin. Roda depan saya terkunci menjelang tikungan 8. Saya melepas rem dan menerima bahwa kami sedang berkendara di jalur yang lebar. Tapi kemudian kami sampai di bagian yang kotor. Kedua roda tergelincir, kata Martin, menggambarkan situasi di pembuka botol. Saat dia mendorong Acosta dari garis, dia membalas, tapi sepeda motor saya sangat cepat di jalan lurus, kata Martin, yang mampu melaju dengan bebas setelah melakukan manuver dan melakukan putarannya sendirian. Sementara itu, Maverick Vinales mungkin telah menghindari nasib buruk yang dialami rekan setimnya di Aprilia Aleix Espargaro yang tersingkir di tikungan 1 sprint race MotoGP Aragon. Tetapi pemenang kota itu juga tidak mendapatkan poin setelah melintasi garis finish di posisi ke-19 dan terakhir. Vinales tertinggal 37,642 detik di belakang pemenang balapan Marc Marquez selama 11 putaran yang berarti ia kehilangan rata-rata 3,422 detik per putaran dari pembalap Gresini, Ducati tersebut. Pembalap Spanyol itu kemudian menggambarkan kondisi grip trek yang sangat rendah seperti berkendara di trek basah. Rasanya seperti saya akan jatuh di setiap tikungan dan saya tidak bisa mencondongkan tubuh sepenuhnya saat berbelok, kata Vinales. Kami perlu mencari tahu apa yang berubah sejak Jumat. Kondisi lintasan jelas berubah dan gripnya tidak banyak, tetapi saya tidak mengerti mengapa ban tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Rasanya seperti berkendara di trek basah. Espargaro dan Vinales memulai akhir pekan di posisi kedua dan ketiga, hanya di belakang Marquez, selama latihan Jumat. Tetapi ketika hujan tiba pada malam harinya, akhir pekan mereka berubah secara dramatis. Lintasan yang kotor dan traksi yang sangat rendah menunjukkan bagaimana motor kami masih terlalu bergantung pada kondisi grip, kata Direktur Teknis Aprilia Romano Albesiano. Kami memang menunjukkan kecepatan yang luar biasa dalam latihan, tetapi dengan kondisi cengkeraman yang buruk, kami kesulitan. Pembalap truk Jose Miguel Oliveira finish sebagai satu-satunya Aprilia di 10 besar, di posisi kelima, tetapi tertinggal sekitar 11,7 detik di belakang Marquez. Hujan kembali turun dan membasahi aspal baru Aragon jelang sesi warm-up hari Minggu. Semua pembalap juga perlu mengganti ban belakang dari kompon soft ke medium untuk Grand Prix 22 putaran.